Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita di majelis ke-99 dalam membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita hadis terakhir tentang safar, dan kita akan langsung masuk hadis terkait dengan solatnya orang yang sakit, yaitu insyaallah kita akan membaca 4 hadis supaya di pertemuan depan sudah kita masuk di pembahasan solatul Jum'ah, solat Jumat. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladhina idza asa'u astaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Masya Allah. Akhrajahu Tabrani fil Awsat bi isnadin dhaif wa huwa fi mursal Sa'id ibn al-Musayyab indal Baihaqi mukhtasar. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah mereka yang apabila berbuat kesalahan mereka beristighfar. Apabila melakukan perjalanan mereka mengqashar salat dan berbuka puasa. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kata beliau, di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang lemah. Dan hadits ini juga terdapat dalam riwayat mursal. Riwayat mursal adalah seorang tabi'in menyandarkan kepada Nabi. Itu dibilang mursal. Bukan perkataan tabi'in. Jadi ada beberapa istilah dalam periwayatan hadits. Ada namanya hadits marfu, berarti ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau pembenaran dari Nabi. Ada namanya mauquf, ucapan sahabat. Iya. Ada namanya mursal. Mursal itu adalah tabi'in menyandarkan ucapan itu kepada Nabi. Hilang sahabatnya. Itu dibilang apa? Mursal. Itu namanya mursal. Kalau tabi'in berucap lain lagi. Ucapan tabi'in beda lagi istilahnya. Ini adalah tabi'in menyandarkan kepada Nabi ucapan Nabi. Itu disebut apa? Mursal. Kalau sahabat menyandarkan ucapan Nabi namanya marfu. Namanya marfu. Jadi sini ada Jabir meriwayatkannya, tapi dia dari, kalau dalam riwayat Tabrani di Al-Awsat sanadnya dhaif kalau dari Jabir menyandarkannya kepada Nabi. Cuman dia diriwayatkan juga mursalnya Sa'id ibn al-Musayyab di Al-Baihaqi secara ringkas. Gimana ini hadits? Iya, sumber dulu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Awsat, tadi sudah dibilang, jilid 7 halaman 286. Al-Baihaqi di dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar, kitab Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, derajatnya dhaif. Sudah dikatakan oleh yang meriwayatkannya sendiri, At-Tabrani rahimahullah. Dhaif. Cuman kenapa dhaif? Yaitu pada sanadnya terdapat Ibnu Lahia. Ini sebabnya. Ibnu Lahia maksudnya Abdullah Ibnu Lahia. Ini rawi sebenarnya tidak ada masalah.
Dia punya kekuatan dalam periwayatan. Cuman qadarullah, beliau itu hafal pakai buku. Hafalnya pakai kitab, pakai tulisan. Jadi apa yang beliau dengar dari gurunya itu dia tulis. Kalau dia sebutkan hadis dari tulisannya, kuat. Karena dia tidak punya hafalan sodar. Kan dari dulu itu ulama menghafal ilmu ini dua. Ada dobat as-sodar, dia hafal dengan dadanya. Dia hafal dengan dadanya. Iya. Dan ada dobat al-kitabah. Dia hafal, dia tidak mampu menghafal secara sodar, dada, yang langsung disampaikan tanpa lihat buku. Iya. Di antara ulama dulu ada dobat al-kitabah. Dengar dari guru dia, kalau menghafal tidak mampu. Karena dia tahu kelemahan yang tidak mampu hafal, dia tulis. Nah, itu harus juga kita lakukan. Itu dari dulu begitu orang. Ibnu Lahiyah ini bagian kedua. Ibnu Lahiyah ini bagian kedua. Walaupun ada juga ulama rahimahumullah yang mengumpulkan antara dobat as-sodar dan dobat al-kitabah. Seperti Imam Bukhari, sodar kuat hafalannya, tapi belum menulis. Belum juga menulis. Iya, karena di sodar ini bisa hilang kalau tidak diulang-ulang. Nah kalau ditulis bisa sering dilihat. Nah, itu baru susah dilupakan. Karena obatnya lupa sering lihat. Kalau tidak mau tidak lupa, sering saja dilihat. Itu Imam Bukhari sendiri yang mengatakannya. Ketika beliau ditanya, dawaun nisyan, apa obatnya lupa? Imam Bukhari ini orang yang paling kuat hafalannya. Satu kali dengar hafal. Satu kali dengar hafal. Tapi bersamaan dengan itu dia belum punya dobat al-kitabah. Dia tulis juga semua yang diambil dari gurunya. Yaitu dia ketika gurunya menyampaikan dihafal. Dia dengar dihafal. Perjalanannya berpindah dari guru yang satu ke guru yang lain. Dia tulis di perjalanan. Yang dia dengar tadi di majelis. Ya susah ini kita ya. Kalau kita sekarang ya enggak tulis sekarang. Sebentar mau ditulis. Enggak. Iya. Afatnal aulad wal azwaj. Anak-anak dan istri melalaikan kita. Iya. Tidak bisa, jangankan kita mau tulis sebentar saat perjalanan pulang. Iya. Turun di tangga, hilang. Iya, tapi Imam Bukhari tidak begitu. Cuman belum pernah ditanya apa obatnya lupa. Supaya tidak lupa orang apa yang dihafal. Belum bilang katratun nadhar fil kitab. Sering lihat di buku saja. Sering lihat buku. Nah, caranya supaya sering kita lihat, tulis ke. Iya. Apa yang kita dengar, kita tahu diri kita ini tidak kuat dalam menghafal. Kan sebagian orang Masya Allah diberikan oleh Allah kekuatan dalam hafalan. Ya, kekuatan dalam hafalan. Kita yang tidak diberikan itu, jangan bersedih. Gunakan tangannya untuk menulis. Gunakan tangannya untuk menulis. Baru nanti itulah yang dilihat terus. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Itu tidak hilang. Obatnya lupa adalah sering lihat. Ibnu Lahiyah ini kodong kasihan. Abdullah ibnu Lahiyah. Ketika belum menyampaikan hadis dari bukunya, kuat. Kuat. Tapi ketika dia sampaikan dari hafalannya, tidak kuat. Jadi para ulama melihat, dia sampaikan lewat apa? Dia lihat ada buku di hadapannya, dia baca atau tidak? Kalau dinukil oleh muridnya bahwa dia tidak lihat buku, dhaif. Kan hafalannya campur. Tapi kalau dinukil dia lihat buku, kuat. Dan musibah besarnya adalah di akhir hidup beliau terbakar pustakanya. Rumahnya terbakar. Ini Abdullah bin Lahiyah selesai masalahnya. Setelah itu semua haditsnya dhaif. Bukan karena tidak terpercaya orangnya, tapi hafalannya tidak kuat. Ilmu harus dijaga, bukan dilihat dari banyaknya ibadah, bukan. Iya, tapi dilihat dari apa yang dihafal itu betul enggak yang dia sampaikan. Apakah dia jarang menyelisih yang lain atau lebih sering berbeda dengan orang-orang yang kuat hafalannya? Kalau sering berbeda dengan orang kuat hafalannya tidak diterima. Ini cacatnya. Jadi kalau kita dapat periwayatan hadis di dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah, didoibkan karena itu.
beliau adalah jelek hafalannya dan ketika menyampaikan dari hafalannya tidak diterima. Tidak diterima. Iya, ini alasannya. Iya. Kemudian jadi Ibn Lahiyah rawi yang jelek hafalannya. Dan cacat kedua ada an-anah dari Abu Zubair dan dia adalah mudallis. Ini lagi cacat lain. Dia adalah mudallis. Ini agak sulit dijelaskan itu mudallis. Mudallis itu rawi yang suka menyamarkan hadits. Sebenarnya dia tidak dengar ini hadits, tapi dia suka samarkan ketika menyampaikan seakan-akan dia dengar. Gimana cara menyamarkannya? Biasanya pakai lafaz an. Makanya dibilang an-anah. Walaupun ini hanya istilah. Dia pakai lafaz an. An itu kan bisa ketemu dengan guru, bisa juga tidak. Ihtimal. Ada kemungkinan dia ketemu, ada kemungkinan dia tidak ketemu. Ketika ada rawi yang dikenal dengan mudallis, suka menyamarkan hadits dan dia pakai kata sami itu haddatsana akhbarona, dia sandarkan kepada hawas, dia sandarkan kepada indranya. Saya mendengar guruku mengabarkan kepada saya. Dia sandarkan pada indranya. Kuat. Sahih. Tapi kalau dia bilang an, kan mereka itu takut bilang saya dengar padahal dia tidak dengar. Orang dulu bertakwa, Bang. Tidak sembarang sampaikan hadis. Kalau dia bilang dengar, dia bilang dengar. Kalau dia lewat perantara, dia akan bilang lewat perantara. Dia ngomong. Sehingga kalau ada yang dia supaya keluar dari berbohong, dia tidak pakai sami'na, sami itu atau haddatsani atau akhbaroni. Tidak. Dia pakai kan an. An itu istilah untuk bisa ketemu langsung guru, bisa juga tidak ketemu dengan guru. Dia dengar dari orang lain, tapi langsung bilang, guruku bilang. Padahal dia lewat perantara. Dia hilangkan itu orang. Ini sebab dhaif. Ada keterputusan dalam sanad. Nah hadits sahih harus sanadnya bersambung sampai Nabi. Sampai Nabi. Ini cacat kedua. Ada an-anah dari Abu Zubair dan dia adalah rawi mudallis, rawi yang suka menyamarkan hadits. Dua cacat. Iya, sehingga dari Jabir dhaif. Dan Mursal Ibn Musayyab juga dhaif. Sama yang di Al-Baihaqi. Iya, di Al-Baihaqi dalam kitab Ma'rifatus Sunan. Mursalnya juga adalah dhaif. Kenapa? Juga karena terdapat rawi yang bernama Ibrahim Ibn Muhammad dan dia adalah Ibn Abi Yahya matrukul hadits, haditsnya ditinggalkan. Iya. Jadi ada juga istilah ini matruk, itu ditinggalkan, haditsnya mungkar. Bisa naik ke derajat maudhu, palsu. Bukan dhaif biasa. Matrukul hadits tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan orang lain. Itu dibilang matruk. Iya, ditinggalkan haditsnya. Sehingga ini sebenarnya hadits yang dhaif secara sanad. Cuman kalau kita kaji apa yang disampaikan oleh hadits ini betul. Iya, pakai dalil lain. Yang ini misalnya gini. Umatku yang terbaik adalah kalau berdosa beristighfar. Itu kalau berdosa beristighfar. Ini kan umat terbaik, betul. Tidak diragukan itu. Karena kita dianjurkan untuk bertobat supaya kita menjadi terbaik. Iya kan? Iya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Bahkan Nabi mengatakan tuba man wajada fi sahifatihi yaumal qiyamati istighfarun katsira. Keberuntungan orang yang mendapatkan dalam catatan amalannya pada hari kiamat istighfar yang banyak. Itu tidak diragukan. Orang yang sering beristighfar kalau bersalah, dia adalah orang yang paling baik. Dan dalil dalam masalah ini sangat banyak. Sangat banyak. Iya kan? Iya, walaupun ini hadits dhaif. Adapun wa idza safara qasaru, kalau mereka bersafar mereka qasar, dalil Quran, dalil hadits.
Kesepakatan para ulama. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di atas permukaan bumi, tidak ada masalah kalian mengqasar salat. Ya kan? Quran dan hadits Nabi. Nabi selalu kalau safar qasar. Tidak pernah sempurna. Belok ke Makkah sampai pulang ke Madinah qasar. Belok ke Tabuk sampai pulang ke Madinah qasar. Iya kan? Iya, kalau safar qasar. Kemudian kalau safar tidak berpuasa, berbuka. Karena musafir, dia boleh tidak berpuasa saat dia safar. Ini dalil lain juga. Berdasarkan dalil Quran, dalil hadits, kesepakatan para ulama, kalau orang musafir, dia boleh berbuka. Jadi memang hadits dhaif. Sekali lagi hadits dhaif. Cuman kalau kita melihat ini 3 poin yang disampaikan. Bersalah bertobat, bersafar qasar, bersafar berbuka, ini semua didukung oleh dalil-dalil yang lain. Iya. Ada fikih hadits, sepakat para ulama, iya, bahwa qasar dalam safar lebih utama daripada sholat sempurna. Kalau kita qasar dalam safar lebih utama daripada sholat sempurna. Bahkan di sana sebagian ulama ada yang mengatakan wajib itu qasar. Iya, makanya saya hanya menukil lebih utama. Karena kalau secara hukum ada mayoritas mengatakan sunnah. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib jamak qasar saat safar. Artinya tidak boleh sholat sempurna. Tidak boleh sholat sempurna. Tapi yang benarnya adalah pendapat mayoritas bahwa jamak qasar saat safar adalah sunnah dan lebih utama dilakukan daripada kita sholat sempurna. Lebih utama dilakukan daripada kita sholat sempurna. Dan ini tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Iya. Yang hukumnya yang diperselisihkan. Mereka hanya berselisih terkait dengan hukumnya. Ada mengatakan sunnah, ada mengatakan apa? Wajib, mayoritas wajib. Sunnah, mayoritas sunnah. Kemudian berikutnya, faedah kedua, fikih kedua, musafir jika sholat di belakang mukim, maka dia sholat sempurna, ikut mukim. Kalau kita misalnya ini, kita musafir, tapi kita di JF, datang kajian, ikut sholat maghrib, sholat sempurna, ikut lagi nanti sholat isya bersama imam mukim, sholat sempurna. Iya, sholat sempurna. Di sini haditsnya di sini dhaif, tapi ada yang sahih. Ya, ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari dinukil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, inna idza kunna ma'akum shallaina arba'an wa idza raja'na ila rihalina shallaina rak'ataini qala tilka sunnatu Abil Qasim. Ibnu Abbas berkata, kami kalau bersama kalian mukim sholat 4. Tapi kalau kalian kembali ke rumah kami akan sholat 2. Jadi kalau antum ikut mukim, ikuti mukim. Tapi kalau kita sholat sendiri tidak ikut mukim, sholat 2. Maghrib 3, isya 2. Duhur 2, asar 2. Itu kalau kita tidak ikut mukim. Iya, kata Ibnu Abbas, itu adalah sunnahnya Abul Qasim. Sunnahnya Nabi begitu. Sunnahnya Nabi seperti itu. Kita kalau ikut mukim kasih sempurna. Ya, ini ada kesalahan ya di sebagian orang. Kalau musafir katanya masuk saja di setelah tahiyat awal. Jadi kalau dia masuk sholat duhur di mukim, dia masuk setelah tahiyat awal. Supaya apa? Sisa 2. Kan nanti tinggal salam bersama imam. Benar atau tidak ini? Tidak benar. Karena kan imam sholatnya 4. Kita harus sholat 4. Kalau bermakmum di mukim. Ini sunnahnya Abul Qasim. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Kalau kita sholat diikut mukim, ya kita terlambat masbuk. Seperti mukim. Kalau terlambat masbuk. Kalau terlambat masbuk.
Ini yang harus dipahami. Kata Ibn Abbas, ini adalah sunnahnya Abul Qasim. Sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian ketiga, jika musafir menjadi imam bagi mukim, ini lagi masalah. Jika musafir menjadi imam bagi mukim dan mengqashar salat, maka mukim menyempurnakan setelah imam musafir salam. Ini lagi. Kebalikannya. Kan tadi kan masalah kedua adalah imamnya mukim, makmum musafir. Maka musafir ikut mukim. Sekarang imamnya musafir. Qadarullah ini lagi imam musafir. Yang di belakang datang orang setempat mukim, ikut ke musafir. Maka tidak boleh dengan dalil pertama tadi ikut imam. Tidak. Ketika musafir salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia berdiri. Tambah rakaat yang kurang. Tambah rakaat yang kurang. Jadi kalau musafir ikut mukim, dia ikut mukim. Tapi kalau mukim ikut musafir, tidak ikut musafir. Tidak ikut musafir. Iya, karena jamak qashar itu hanya berlaku bagi musafir. Dipahami kan? Jamak qashar itu berlaku bagi musafir. Sementara kalau musafir ikut mukim, karena imam wajib diikuti. Dan juga sholat sempurna bagi musafir, boleh. Iya kan? Boleh. Walaupun sunnahnya adalah jamak qashar. Walaupun sunnahnya adalah jamak qashar. Ini 3 perkara yang kita mau ambil di hadits ini, dan ini sudah selesai. Tentang bab sholatul musafir selesai. Setelahnya ini sebenarnya adalah bab sholatul marid. Cuman penulis tidak kasih judul sendiri. Beliau ia sambungkan dengan sholatnya musafir sebelumnya. Tidak ada masalah. Karena memang haditsnya sedikit sekali. Beliau sebutkan tentang orang sakit ini cuman 3. Kita baca saja supaya kita selesaikan di malam hari ini. Qala Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala kanat bi bawasir fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anis shalah faqala shalli qa'ima fa illam tastati fa qa'ida fa illam tastati fa ala jambin, rawahul Bukhari. Kata beliau dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya menderita penyakit bawasir, saya menderita penyakit wasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat. Maka beliau berkata, solatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring. Iya, di atas berbaring. Ala jambin, di atas berbaring, di atas apa? Di atas lambung. Jadi berbaring itu tidak terlentang. Berbaringnya apa? Miring. Yaitu lambung dari sisi tubuh. Berbaringnya itu begini atau begini. Paham kan? Nanti tergantung arah kiblat. Kalau kita tidur begini berarti berbaring begini. Paham kan? Iya, tidurnya hadap begini, di sini kepalanya. Di sini kepalanya berarti dia begini. Di sini kepalanya dia begini juga. Tergantung sisi apa. Kan tidak disebutkan sini sisi kanan atau kiri. Tergantung keadaan tak. Kita lewat mana ini posisinya. Kepalanya di mana? Kepalanya di mana? Iya, ini sunnahnya begitu. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita lihat hadits ini. Iya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sumbernya di nomor 1117. Derajatnya sahih, alhamdulillah. Fikihnya mudah sekali. Orang sakit jika tidak mampu berdiri maka boleh duduk, dan jika tidak mampu duduk maka boleh berbaring. Bahkan para ulama rahimahumullah menegaskan, kalau tidak mampu berbaring di sisi kiri atau kanan maka terlentang. Maka berbaring terlentang. Ya, berbaring terlentang. Boleh hal tersebut.
Kalau tidak mampu, ada hadis setelahnya lagi. Boleh berisyarat. Boleh berisyarat. Kita langsung baca saja hadis berikutnya karena ini mudah sekali, alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridun faraahu yusalli ala wisadatin farama biha wa qala salli ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'aum ima'an waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika. Masyaallah. Rawahul Bukhari wa sahih Abu Hatim waqfa. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit. Beliau melihatnya sholat di atas sebuah bantal. Kan sebagian orang begitu, kalau sakit sujud di bantal, kan tidak bisa ke bawah kan, akhirnya dia taruh bantal. Ya, seperti orang biasa, ada orang yang pakai kursi, dia sujud di kursinya itu yang depannya, dia taruh papan begitu, dia sujud di situ. Gimana itu perbuatan itu? Sini dia tidak bisa sujud, dia sujud di bantal. Maka Nabi membuang bantalnya dan berkata, sholat di atas lantai kalau mampu, kalau tidak berisyarat saja. Iya kan? Iya, sholat di atas tanah jika engkau mampu. Jika tidak mampu, maka berisyarat dengan kepala. Iya, dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukumu. Misalnya gini, kita ruku hanya begini. Iya, nanti kita sujud lebih rendah begini. Kan dengan kepala saja. Jadi yang membedakan ini ruku dengan sujud adalah posisi ini kepala. Kalau misalnya mentoknya nanti kepala tak begini, berarti rukunya angkat sedikit. Paham kan? Jadikan rukunya itu dia lebih tinggi daripada sujud. Atau yang lain seperti Nabi bilang, sujud ini harus lebih rendah kepalanya daripada apa? Ruku. Tidak perlu di atas bantal. Tidak perlu di atas bantal. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Cuman kata beliau diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Abu Hatim menilai bahwa sahih, ya, yang sahih adalah hadits ini berstatus mauquf, yaitu perkataan Jabir, bukan sabda Nabi SAW. Kita lihat hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di jilid 2 halaman 306 dan ilal Ibn Abu Hatim, yaitu tadi Ibn Abi Hatim juga beliau riwayatkan di kitab Ilal Ibn Abi Hatim di jilid 1 halaman 113. Derajat hadits dhaif secara mauquf dari ucapan Nabi, sahih dari mauquf dari ucapan sahabat Jabir. Jadi yang benarnya ini ucapan Jabir. Kalau dari ucapan Nabi adalah dhaif. Adalah dhaif. Ucapan dari Jabir. Hadits yang boleh ingin sampaikan di sini adalah orang sakit jika tidak mampu ruku dan sujud, dia ruku dan sujud. Iya, dan jika orang sakit jika mampu ruku dan sujud, dia ruku dan sujud. Dan jika tidak mampu, maka cukup berisyarat dengan kepalanya. Tidak perlu dia ruku, tidak perlu dia sujud. Cukup berisyarat dengan kepalanya. Iya. Yang kedua, siapa yang tidak mampu sujud di lantai, tidak perlu mengangkat bantal atau yang lainnya ke kepalanya ketika sujud. Bukan ketiga, salah ketik. Ketika sujud. Jadi kalau tidak mampu di lantai, tidak perlu kita angkat sesuatu untuk sujud dengannya. Iya. Kemudian yang ketiga, jika tidak mampu untuk berisyarat, maka tetap wajib sholat. Wajib sholat, hal situ ya, Masya Allah. Ketik ini ya. Jika tidak mampu untuk berisyarat, maka dia tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Semampunya, selama masih ada akal. Ya, karena Nabi bilang, tidak mampu apa-apa, berisyarat. Tidak mampu apa-apa, berisyarat. Iya, sholat tidak gugur kecuali hilang akal. Iya, hilang akal atau hilang ruhnya, yaitu meninggal dunia. Meninggal dunia. Tidak ada keguguran dalam masalah kewajiban sholat, apapun keadaannya kecuali orang gila.
Kalau ada orang di sana bilang tidak sholat nih karena wali. Tidak, bukan karena wali, karena sudah gila. Iya, tidak wajib sholat pagi-paginya karena sudah gila. Bukan karena wali. Karena wali Allah itu pasti tetap sholat. Pasti tetap sholat. Karena tetap melakukan perintah dan tetap meninggalkan larangan. Hadis terakhir, alhamdulillah ini paling terakhir ini masalah cara duduk ketika sholat sakit itu. Duduknya gimana? Nah ini yang diisyaratkan ke hadis terakhir. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Rawahu an-Nasa'i wa sahahul Hakim. Kata pula dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat dengan duduk bersila. Itu dibilang mutarabbi, duduk segi empat. Itu duduk bersila. Duduk bersila. Salat duduk bersila. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Sumber hadis seperti yang dikatakan oleh penulis, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan telah ia lewat di akhir bab sifat salat Nabi. 2 kali sebenarnya ini disebutkan hadis ini. Ya, hadis ini. Ya, cuman ini saya lupa hapus ya. Sebenarnya awalnya saya tidak mau ulang. Tapi ini terakhir kemarin saya copy kembali sana ya supaya diingat. Saya copy kembali yang pernah lewat. Tapi saya lupa hapus itu yang di atas. Ya, kemarin sempat Anda usah disebutkan karena sudah pernah lewat. Tapi setelah itu saya berpikir, sebutkan ulang saja lagi. Iya, karena ini sudah 2 kali hadis ini disampaikan di masalah sifat solat Nabi, solat duduk, cara solat duduk. Sumber hadisnya di sini saya ini terulang double saja karena lupa dihapus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i tadi di jilid 3 halaman 224. Kemudian Ibnu Khuzaimah juga, karena telah lewat Ibnu Khuzaimah juga di nomor 978. Derajatnya sahih. Wah, ini banyak sekali berulang ini ya. Terkopi banyak sekali. Derajat hadis sahih, berarti terulang 2 kali ya. Derajat hadis sama sumbernya. Ya, hadis ini sahih. Kalau kita sholat duduk bersila. Itu orang yang sakit, ya orang sakit, banyak sekali kesalahan ini ya di akhir ya. Orang sakit boleh sholat duduk dengan cara apapun termasuk bersila. Iya, termasuk bersila. Kenapa kita bilang boleh dengan cara apapun? Karena ini dinukil dari perbuatan Nabi. Boleh, makanya boleh yang lain juga. Boleh yang lain juga. Para ulama cuma berselisih pendapat yang utamanya. Ada yang mengatakan selain tasyahud bersila. Itu lebih utama. Kalau saat tasyahud adalah iftirash atau tawarruk. Mungkin bisa dipahami ini. Iya, ada yang mengatakan juga enggak, bersila semuanya. Saat tasyahud atau selain tasyahud. Makanya saya ambil jalan pertengahan, boleh dengan cara duduk apapun. Mana yang mudah bagi orang sakit? Ya termasuk duduk apa? Bersila. Ya ini paling pertengahan karena mereka berselisih mana yang lebih utama dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, orang sakit boleh menjama sholat ketika berat baginya sholat pada setiap waktu. Ini tambahan saja faedah terkait dengan orang sakit. Orang sakit boleh jama sholat, jama sempurna bukan jama qasar. Orang sakit boleh jama sholat, ya, ketika berat baginya sholat pada setiap waktu. Jadi dia sholat duhur boleh setelahnya langsung asar 4 rakaat, atau diakhirkan sakitnya demam tinggi misalnya waktu duhur diakhirkan sholat duhurnya di asar, iya, kemudian dia sholat duhur 4 rakaat kemudian asar 4 rakaat. Demikian pula maghrib isya boleh takdim boleh takhir, boleh takdim boleh takhir. Dengan ini alhamdulillah selesai masalah sholat musafir. Berikutnya adalah sholat Jumat. Insya Allah kita ambil di pertemuan kita yang akan datang. Alhamdulillah. Kita adzan dulu, baru kita lihat pertanyaan yang masuk.
Baik, kita masuk di pertanyaan sini. Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan alat semprot untuk menghilangkan bau mulut ketika sedang puasa? Kalau hanya sekadar menghilangkan bau mulut, dia tidak masuk, tidak ditelan. Boleh, mubah. Tidak membatalkan puasa. Walaupun para ulama mengatakan lebih utama tidak. Kalau masalah bau mulut. Karena ada di antara para ulama yang mengatakan lebih utama dibiarkan bau daripada dihilangkan. Ada sampai seperti itu. Iya. Mereka berdalil dengan hadits la qulub famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih bagus di sisi Allah daripada bau misik. Tapi jangan tahu dicium. Iya. Cuman kata mereka lebih bagus dibiarkan. Lebih bagus dibiarkan. Ulama lain lagi tidak. Iya, tetap sunnah dibiarkan, dihilangkan. Karena Nabi SAW bersiwak setiap kali sholat. Bersiwak setiap kali wudhu. Membersihkan mulutnya. Iya, membersihkan mulutnya. Dan ini lebih kuat. Ini lebih kuat. Dengan alasan hadits ini adalah keutamaan jika bau mulut itu ada. Bukan keutamaan membiarkannya ada. Itu beda itu. Kemudian yang kedua, alasan kedua membuat pendapat ini lebih kuat. Karena bau mulut itu bukan dari mulut. Bau mulut itu keluar dari lambung yang mengamuk di dalam. Tidak ada yang dia mau putar. Iya. Tidak ada yang dia mau olah begitu. Akhirnya melahirkanlah itu asam. Keluarlah keluar. Jadi bau mulut itu bukan dari lambung. Bukan dari mulut. Tapi dari dalam. Iya. Dari lambung bau mulut itu. Sehingga tidak ada masalah orang bersiwak. Menghilangkan bau mulutnya saat juga berpuasa. Wallahualam. Ustaz, izin bertanya, apa boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri? Boleh. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh bahasa. Seluruh bahasa. Allah Maha mengetahui segalanya. Iya. Maha mengetahui segalanya. Allah adalah As-Sami Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maha mendengar seluruh suara. Seluruh suara. Al-Alim dan Maha mengetahui seluruh bahasa. La yakhfa alaihi syai'un. Lanjutannya? Fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu apapun yang samar bagi Allah. Samar saja tidak. Di bumi demikian pula tidak ada sesuatu pun yang samar di langit. Dipahami ini? Tidak ada yang samar. Semua Allah tahu. Maka silakan kita berdoa dengan bahasa apa saja yang kita bisa ucapkan. Yang bisa ucapkan. Apakah Nabi Muhammad pernah adzan? Tidak. Tidak. Karena Nabi ketika menentukan lafaz adzan itu lewat sahabat Abdullah bin Zaid yang bermimpi, yang kasih tahu Nabi, padahal juga Umar bermimpi juga dengan mimpi yang sama. Dia bermimpi bahwa kalau mau mengumpulkan manusia dengan adzan yang tadi itu dilafadzkan, itu adzannya Bilal. Maka Nabi berkata kepada Abdullah bin Zaid, ajarkan kepada Bilal. Ajarkan kepada Bilal. Karena dia lebih tinggi suaranya. Lebih tinggi suaranya. Iya. Nah, itu sehingga mulai dari situ Bilal menjadi muadzin saat Nabi mukim dan safar. Bilal menjadi muadzinnya Nabi saat mukim dan saat apa? Safar. Iya, saat mukim dan safar. Sekaligus yang menentukan qomat dan melihat Nabi keluar atau tidak. Karena Bilal sekaligus penjaga pintunya Nabi. Bilal itu kalau orang mau ketemu Nabi lewat dia. Dia penjaga pintunya. Dia yang kasih tahu Nabi ini ada orang yang mau ketemu. Iya, dia pintunya. Dia adalah
pintunya. Sehingga masalah adzan qomat itu kalau diisyaratkan oleh Nabi kalau qomat. Kalau qomat, dipahamkan? Jadi dengan itu Nabi tidak adzan. Nabi tidak menjadi muadzin. Wallahu alam. Kalau ada yang dapat penukilan lain, boleh kasih faedah. Ustaz, bagaimana hukum wanita yang ditalak 3? Apakah dia memiliki masa iddah? Memiliki. Semua talak ada iddahnya. Iya, talak 1 ada iddah 3 kali haid. Talak 2 ada iddah 3 kali haid. Talak 3 ada iddah 3 kali haid. Semuanya ada iddahnya. Semuanya ada iddahnya. Iya, karena talak 1 dikasih kesempatan untuk memikirkan mau talak lanjut atau kembali. Itu dengan 3 kali haid. Biasa orang sudah hilang marahnya itu. Kalau sudah 3 kali haid. Apalagi talak 1, talak 2, istri tetap tinggal di rumah. Dia tetap masakan suaminya, tetap. Iya, di talak 1, talak 2. Supaya nanti sebetulnya suaminya tiba-tiba, bagaimana ini kalau orang ini tidak ada nanti. Sebagian orang kalau talak 1 langsung hilang dari permukaan rumah. Bukan permukaan bumi ya. Itu kesalahan. Itu nanti tambah tidak rujuk. Karena ada masalah lari. Ada masalah lari. Indah. Talak 1, talak 2 tetap di rumah. Talak 3 itu baru keluar. Cuman tetap ada masa iddahnya. 3 kali haid. Apa gunanya? Kalau mau rujuk. Kan kalau masih di masa iddah. Itu kan tidak boleh langsung rujuk seperti talak 1, talak 2. Berdamai berhubungan badan. Talak 3 di masa iddah. Masih punya hak suami untuk rujuk. Tapi akad baru. Mahar baru. 2 saksi. Wali. Akad ulang kalau talak 3 di masa iddah. Talak 3 di masa iddah. Tapi kalau sudah keluar masa iddah, tidak halal lagi. Kecuali sudah menikah dengan orang lain. Qadarullah diceraikan lagi. Atau ditinggal mati oleh suaminya yang lain itu. Boleh menikah lagi. Dengan akad yang baru, mahar yang baru, 2 saksi dan wali. Iya, itu bedanya dan intinya adalah ada masa iddahnya. Kemudian sini lanjutannya saya kira saya sudah jawab ini. Dan apakah dia masih bisa tinggal dengan suaminya jika dia memiliki masa iddah? Talak 3 tidak. Talak 3 itu kalau sudah talak 3 bukan mahram. Sudah bukan mahram. Kecuali dalam masalah makanya harus nikah lagi. Selama masa iddah. Harus akad ulang. Selama masa iddah, jangan samar. Jangan samar ini masalah banyak orang samar. Dikira kalau sudah talak iddah itu tidak boleh menikah kecuali setelah menikah. Tidak. Setelah keluar masa iddah. Kalau belum keluar masa iddah masih boleh menikah lagi. Tapi bukan lagi mahram. Talak 3 itu bukan lagi mahram. Sehingga harus dia keluar rumah. Tidak boleh tinggal serumah dengannya. Kalau sudah talak 3. Ya, barakallahu fiik. Apa hukum sholatnya orang yang tertinggal imam dalam rukuknya secara berurutan? Secara berurutan. Jadi tinggal ruku pertama, ruku kedua juga. Ruku ketiga juga. Gimana ini? Iya. Wallahu alam gimana maksudnya secara berurutan. Nah, ruku itu 1 kali. Setiap 1 rakaat. Kecuali sholat gerhana. Sholat gerhana kan 2 ruku 2 sujud setiap rakaat. Setiap rakaat. Ustaz, mohon jelaskan tentang seorang makmum yang dia tidak mendapati imam sujud atau ruku. Mungkin karena dia lambat dalam mengikutinya. Akan tetapi dia tidak
menambah rakaatnya. Iya. Apa ini? Karena hal ini, Bang, apa itu? Iya, banyak terjadi. Salah ini ya saudara. Salat yang tidak ada rukunya, atau tidak ada sujudnya, atau sujudnya cuma sekali, tidak 2 kali, batal rakaatnya. Wajib dia tambah. Ada orang salat tidak ruku, batal rakaatnya itu. Ada orang salat tanpa sujud kedua kali, ya kedua, batal rakaatnya itu. Wajib dia tambah lagi 1 rakaat. Barakallahu fiik. Ustaz, misalnya kita masbuk sholat maghrib 1 rakaat. Apabila kita di rakaat terakhir, imam di rakaat terakhir imam ikut duduk tawarruk atau iftirash? Iftirash. Iya, kita duduk iftirash, tidak tawarruk. Iya. Saat masbuk, kita bertakbiratul ihram, lalu langsung ikut gerakan imam. Apakah kita harus mengangkat tangan sambil takbir, lalu ikut imam setelah takbiratul ihram dulu? Iya, sunnah begitu. Kita takbir, angkat tangan, sunnahnya. Tapi kalau kita hanya takbir, tidak angkat tangan, tidak apa-apa. Yang rukun adalah takbirnya. Angkat tangan sunnah. Ketika takbiratul ihram, angkat tangan sunnah. Kalau kita langsung bilang Allahu Akbar, ikut langsung, tidak apa-apa. Cuman kita tidak mendapatkan pahala sunnah mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Ustaz, apakah boleh seorang suami memaksakan kehendak kepada istrinya untuk berpoligami? Meskipun istrinya tidak setuju, bagaimana cara orang yang sakit? Lain. Iya, baik. Kita selesaikan dulu satu masalahnya ini dulu. Ya, saudari kita. Apakah boleh seorang suami memaksakan kehendak pada istrinya untuk berpoligami meskipun istrinya tidak setuju? Iya. Ini kalau dibilang boleh atau tidak masalah ini ya. Masalahnya kalau saya bilang boleh ada resikonya. Iya, resikonya apa? Bukan jadi masalah yang resiko maksudnya nanti saya takut dibunuh. Bukan Ji. Resikonya di kita yang melakukan pernikahan bagi suami ini. Itu saja, bukan di saya. Kalau saya tidak ada masalah. Ya, resikonya dia menikah tanpa izin istri, tanpa persetujuan istri, resikonya adalah kita tidak bisa dapat surat nikah. Karena kan pemerintah membolehkan nikah lebih dari 1, tapi harus izin istri. Ada sidangnya. Supaya apa? Karena pemerintah mau menjaga hak. Ketika seorang menikah, harus sama hak istri pertama dan istri kedua. Supaya sama haknya, harus ada surat nikah dikasih. Dan pemerintah akan kasih surat nikah kalau istri pertama setuju. Ini makanya saya tidak mau bilang boleh. Iya kan? Karena bukan karena saya, bukan juga. Kasihan kita nanti. Memang enak baru nikah. Kalau janda langsung 3 hari bersamanya. Kalau gadis 7 hari langsung bersamanya, baru bagi hari setelahnya. Enak tak? Nyaman. Tapi setelahnya kita akan mulai pikir kalau hamil, melahirkan. Gimana caranya urus akte kelahiran? Tidak ada surat nikah. Nah dari situ diurus. Nanti dibilang anak siapa itu? Di pengadilan, qadarullah kita meninggal. Ada warisan dikasih. Istri pertama mau mengambil itu. Sidang di pengadilan. Apa buktinya kalau kamu anaknya itu bapak yang meninggal? Tidak ada. Mana surat nikahnya? Mana akte kelahirannya? Gimana Maki? Makanya
Saya tidak mungkin bilang, iya, boleh. Dolim ki, dolim. Dolim. Iya. Nah dolim kita. Dolim terhadap istri kedua. Karena tidak mungkin ada surat nikahnya. Ketika tidak ada surat nikahnya, tidak ada apapun yang dimiliki nanti sah. Kita kasih rumah, istri pertama boleh ambil. Kita kasih anaknya apa, anak pertama ambil. Dolim kita cari masalah. Lebih baik pahamkan istri, nampakkan kenapa kita mau menikah yang kedua. Nah, kasih tahu istri bahwa saya ini darurat. Kamu tidak cukup. Nah, saya ini butuh 10 kali dalam sehari. Sementara kamu cuma bisa 5. Kan begitu? Daripada saya berzina, lebih baik kamu izinkan. Bantu saya untuk tidak berzina. Bilang begitu. Sampaikan ke baik-baik. Sampaikan baik-baik. Bicarakan baik-baik. Iya. Dalam hal tersebut. Kalau istri setuju, alhamdulillah. Kalau tidak setuju, sabar ke. Ya, berapa tahun maki bersama sama istri tak? Nabi bersama istrinya Khadijah tanpa diduakan 25 tahun. Kita baru berapa? Baru ke 5 tahun. Tidak sabar maki. Kan begitu tak? Iya. Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah An-Nasaburi menikah dengan istrinya itu, dia adalah istri yang paling dia tidak suka. Jelek. Iya. Jelek. Iya. Karena sebelumnya dia tidak lihat. Datang seorang perempuan, dia bilang, saya menyukai kamu, saya mau menikah denganmu. Dia bilang, ya. Bapakmu. Menikah kami, pas malam pertama lihat, iya. Ternyata dia bilang itu perempuan yang paling saya tidak suka. Tapi karena sudah akad amanah dari orang tuanya, sabar dia. Sabar dia. Ditambah lagi orang itu sudah jelek, banyak aturannya. Dia bilang kalau kamu menikah dengan saya ini, kamu tidak boleh sering keluar. Bayangkan maki itu. Tidak boleh sering keluar. Nah ini ulama harus keluar. Pokoknya tidak boleh kau sering keluar. Habis urusanmu di luar, cepat kau kembali ke rumah. Tapi dia sabar. Ini dia ceritakan setelah meninggal itu orang, istrinya. Pernah ditanya oleh muridnya, ya Imam, amalan apa yang kamu paling harapkan berguna nanti dari kiamat? Dia ceritalah itu, saya harap itu paling berguna, bersabar atas itu perempuan. Iya. 15 tahun meninggal itu istrinya baru sabar belum. Nah itu yang harus dilakukan. Sabar ki, mungkin istri tidak seperti itu ji. Itu ikan gitu. Nabi Ali bin Abi Thalib, saya pernah juga sebutkan, Ali bin Abi Thalib itu Pak, maddaan. Suka keluar madinya. Orang tidak akan suka keluar madinya kecuali syahwatnya lebih tinggi. Tidak mungkin tuh. Masa si kecil kasih bebek terus baru tidak naik syahwat. Iya. Pernah belum minta izin kepada Rasulullah untuk poligami. Minta izin ini. Bayangkan kita kalau mertua tak Rasul. Pasti dibayangkan tak, saya dikasih ini izin. Ke orang saja kuliah di luar sana kalau mertuanya ustad. Aman kak ini kan mertuaku ustad. Nah izin kerja nanti poligami. Jangan kau berhayal. Iya. Saat itu Ali minta izin. Nabi bilang, menyakitiku itu apa menyakiti putriku. Artinya jangkau. Nah, banyak orang bilang, jangan tunggu izin mertua. Gasmi dulu. Minta maaf saja, jangan minta izin. Iya. Jangan, enggak begitu contohnya orang Pak. Enggak begitu contohnya. Dan kita tahu Pak, saya baca di peradilan. Ternyata di pengadilan itu harus izin mertua. Itu sudah sesuai syariat. Begitu memang sunnahnya. Harus minta izin sama mertua tak. Langsung bilang, sulit ini. Tambah sulit. Satu perempuan saja susah.
Memang begitu aturannya. Kalau mertua bilang, enggak, ya jangan, tahan dulu. Sabar, harapkan pahala dengan istri itu. Nah, iya, tinggal sampaikan sama dia, ya sudahlah kalau kamu enggak mau, ya wajib kamu taati saya. Kalau saya mau 10, ya 10 kali. Ya kamu wajib tuh, gimana caranya? Harus. Ya, itulah resikonya. Itulah risikonya. Makanya sekali lagi kalau saya pribadi sesuai dengan itu tadi, jangan tergesa-gesa, memaksakan kehendak, jangan. Dan juga harus kita ukur diri kita. Banyak orang saudara melakukan nikah 2 begitu, pada ujungnya juga menyesal. Karena kadang sekarang kita semangat, lutut masih kuat, pinggang belum encok sekarang, tapi 40 ke atas maki itu kurami air lutut. Nah, punggung sudah goyang sedikit, sudah kram. Banyak Pak. Saya nggak usah saya sebut, ada guru saya di Yaman. Wah, semangat sekali waktu muda menikah. 3 istrinya. Nggak tahu sekarang kayaknya 4. Tapi kayaknya tidak. Sekarang itu kalau dia orang tanya datang, kau orang semangat tanya sama beliau itu. Wah, ini 3 istrinya ini. Pasti kalau saya minta nasihat sama dia langsung kan disuruh ini. Setiap orang masuk di dia minta nasihat untuk menikah kedua, pasti keluar dengan tidak mau mi. Kenapa? Dia pernah bilang sama saya pernah safar bersamanya banyak kali. Dia bilang, kalau cukup itu 1, jangan ditambah. Susah itu. Kalau kita sudah mulai sibuk, mulai tua, mau menulis buku, 1 butuh tomat. Dan dalam mau itu mengerti? Mau pergi mengajar, 1 butuh beras. 1 lagi minta alasan, menangis anakmu. Pokoknya ada saja, makarnya perempuan itu tinggi. Hati-hati perempuan adalah orang yang paling makar di dunia ini. Itu perempuan. Karena kurang akal, kurang agama. Ada teman dibilang pergi ke istri sana. Saat ini ke istri yang 1. Boy, masa dia masakan teh panas sekali? Akhirnya harus minum habis. Akhirnya terlambat. Sampai di sana yang dapat bukan kebahagiaan, tapi dimarahi. Kenapa kau lambat? Mau dibilang minumkah dulu teh, hancur juga. Jadi perempuan itu Pak sangat makar. Jangan coba-coba, cukup makarnya itu yang 1. Hancur kita Pak, hancur kita. Makanya pikir-pikir dulu, jangan tergesa-gesa. Ustaz, izin bertanya, saat ta'aruf, bolehkah sertakan pendidikan terakhir dan misal S2? Bolehkah memilih ikhwah yang pendidikannya minimal S2? Boleh. Tidak ada masalah, itu hal yang mubah. Bahkan kita bersyarat pun boleh. Saya mau sama kita, tapi wisuda pakai S2. Boleh. Si laki-laki kalau setuju, alhamdulillah. S2 dulu. Dipindah di kepalanya jadi S2 di wisuda, lamar datangi, kutagi janjimu. Begitu. Boleh bersyarat, ini hal yang mubah. Hal yang mubah. Dibolehkan. Bolehkah ikhwah membatalkan ta'aruf karena umur akhwat lebih tua 2 tahun? Apakah tidak termasuk alasan syar'i? Boleh, tidak apa-apa. Alasan syar'i boleh, walaupun boleh orang menikah dengan umur yang lebih tua. Nabi istrinya lebih tua dari beliau. Belum menikahi Khadijah. Khadijah lebih tua daripada Nabi kita Muhammad SAW. Juga bahkan disebutkan belum menikahi Saudah bintu Zam'ah setelah meninggal Khadijah, kan istri yang belum nikahi, yang belum sama hijrah dari Makkah ke Madinah. Hidup dengannya di Makkah 3 tahun, kemudian hijrah bersamanya juga sama. Tidak belum duakan.
Itu kan Saudah bintu Zam'ah. Nanti kan di Madinah belum menikah. Yang lain di tahun kedua. Di tahun kedua Hijriah. Adalah Saudah bintu Zam'ah. Dikatakan Saudah bintu Zam'ah adalah juga lebih tua daripada Nabi. Lebih tua daripada Nabi. Seorang janda yang kedua yang belum nikahi. Yang belum nikahi. Iya. Jadi tidak apa-apa sebenarnya. Masalah lebih tua. Cuman ya ada anjuran menikahi yang lebih muda atau menikahi gadis. Karena Nabi SAW ketika ada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu belum menikahi janda. Iya, yang lebih tua darinya. Nabi sendiri menganjurkan, kenapa bukan gadis? Iya, karena Jabir kan masih anak muda waktu itu. Cuman belum punya alasan tentunya waktu itu kenapa janda yang belum nikahi. Karena anak bapaknya Abdullah, iya, itu meninggalkan adik-adiknya Jabir yang banyak, beberapa orang. Sehingga tidak ada yang menjaganya, makanya belum nikahi janda. Cuman Nabi kena bertanya saja, kenapa kamu tidak memilih gadis? Tula ibuha wa tula ibu biha wa tula ibu bik. Sehingga kamu bisa bermain-main dengannya dan dia juga bisa bermain-main denganmu. Karena kalau gadis kan ya bisa dipakai bermain-main. Ya, kalau janda sudah banyak pusingnya. Iya. Begitu ya Pak ya. Tapi bukan berarti ya kita memerangi janda. Enggak aja. Enggak aja. Itu boleh memilih. Iya. Apa Ustaz? Sekarang ini banyak akhwat yang menggunakan jilbab model khimar yang bagian depan dan belakangnya panjang dan bagian sisi samping pendek. Maka otomatis saat sholat pada waktu ruku tampaklah pergelangan tangan dan jari-jari. Apakah sholatnya sah? Pergelangan tangan ya, yang tampak, tidak sah. Yang dimaafkan itu telapak tangan, yang nampak. Kalau pergelangan tangan tidak. Tidak sah sholat orang yang nampak pergelangan tangannya. Tidak sah orang sholat yang menampakkan pergelangan tangannya. Yang dibolehkan adalah telapak tangan atau telapak kaki. Telapak tangan atau telapak kaki. Wallahualam. Ustadz, anak saya sekarang lagi mondok. Biar lagi mondok kita kasih tahu saya ya. Tapi setelah tamat, Ananda bercita-cita ingin menjadi TNI. Sementara kami orang tua tetap ingin anak belajar agama saja. Sikap apa yang harus kami ambil Ustadz? Ya kita arahkan saja. Iya, kalau bisa diarahkan ke belajar agama, alhamdulillah. Kalau tidak kita bicarakan, kenapa kamu mau jadi TNI? Begitu saja dulu. Iya, kita bicarakan. Apa yang kamu inginkan dari situ? Setelah dia ngomong, baru kita arahkan yang lebih rendah mafsadanya. Iya, karena kan anak apalagi sudah balik, kita hanya bisa menasehatinya. Hidayahnya di Allah. Jadi kita hanya bisa mengarahkan. Apa nanti yang dia jawabkan? Di situ nanti kita arahkan ke yang lebih rendah. Ke yang lebih rendah mudorotnya. Lebih rendah mudorotnya. Seperti itu nanti. Jadi tergantung dari jawaban dia nanti apa tujuan daripada masuk di TNI itu. Kalau dia tetap memaksa, suruh saja, tidak ada masalahnya. Ya, sambil mendoakannya bahwa jika itu adalah yang baik, ya takdirkan kalau itu baik bagi dunia dan akhiratnya. Jika itu tidak baik, maka palingkan dia darinya. Kan nanti pasti dia bertes 10 kali. Kalau kita sudah doakan untuk diarahkan ke yang paling baik, tidak akan lulus. Tidak akan lulus. Jadi jangan dipaksakan, jangan sampai nanti malah anaknya jadi futur. Nah, lebih baik misalnya kalau lulus qadarullah, misalnya lulus TNI, tidak apa-apa. Kita masih bisa suruh sholat. Karena kan kita sudah penuhi kemauannya. Sekarang, giliranmu penuhi kemauanku. Saya ini ibumu. Saya ini bapakmu. Ya, tinggal begitu saja nanti. Wallahu a'lam.
Ustaz, apakah seorang guru atau ustadzah yang mengajar di sebuah sekolah dan menerima gaji dari yayasan diperbolehkan menerima pemberian atau hadiah dari orang tua murid apabila pemberian tersebut dilakukan di luar lingkungan sekolah? Misal, ketika bertemu di tempat kajian atau di suatu acara di luar sekolah, kemudian orang tua murid memberikan makanan atau hadiah dalam bentuk menghormati atau sekedar berbagi, apakah boleh menerimanya? Kalau kita dikasih dimanapun, tapi karena kita pengajar anaknya, berarti kan kita dikasih karena sekolah. Kita dikasih karena sekolah. Jangan lihat di mana tempatnya. Karena kalau kita bedakan tempatnya bahaya. Orang kalau tidak bisa menyogok di sekolah, dia akan datang ke rumah. Akhirnya kita bilang, boleh ini karena bukan di sekolah. Enggak. Kalau kita dikasih karena kita pengajar di sebuah sekolah, maka itu kembali ke pihak sekolah. Kalau di sekolah kita memberikan aturan bahwa tidak boleh menerima apapun dari orang tua murid, jangan. Al-muslim ala surutihim. Kalau dikasih, maka kita ambil dan kita kembalikan ke tempat yang mempekerjakan kita. Kita bilang ke yayasan, ini ada orang tua murid kasih saya ini. Kalau yayasan bilang sini, kasihkan ke yayasan, kasih. Karena itu kita dikasih karena mereka. Kalau yayasan bilang, ambil saja, alhamdulillah, itu adalah rezeki dari Allah, sudah, kita ambil. Yang jelas kita tidak halal langsung ambil tanpa izin dari pihak yang memperkerjakan kita. Apa bedanya pasrah dan putus asa? Apa bedanya ya? Hah? Siapa bisa kasih tahu ini? Apa bedanya itu? Dari sisi apa perbedaannya ini dicari? Hah? Siapa tahu, coba bisa bantu saya jawab. Kasihkan mic. Siapa ahli? Siapa ahli bedanya pasrah dan putus asa? Hah? Apa bedanya? Karena kalau tidak kita harus cari bahasa Indonesianya ini. Iya. Siapa tahu? Nah, yang bisa kasih faedah. Iya. Apa bedanya pasrah dan putus asa? Pasrah, putus asa. Iya, pasrah dan putus asa itu sebenarnya kalau ditanya kesamaan ada. Saya tahu itu kesamaannya. Karena antara pasrah dan putus asa itu dia terjadi ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika kita sulit melakukan sesuatu, bisa kita putus asa dan pasrah kadeh. Biar apa yang terjadi itu dibilang kesamaannya, perbedaannya apa? Wallahu alam. Bolehkah sebelum safar menjamak sholat? Boleh, tapi jamak sempurna. Misalnya kita mau safar setelah duhur, masuk waktu, kita sholat duhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Boleh, Nabi pernah melakukannya. Tapi sebelum safar, itu tentunya jamak sempurna. Iya, tidak boleh kosor. Wallahualam. Apakah jika sedang safar diwajibkan kosor dalam sholat atau boleh dilakukan setiap waktu sholat? Iya. Jamak itu ada 2, ada jamak kosor langsung gabung, ada kosor tanpa jamak. Kosor tanpa jamak maksudnya 2-2 di setiap sholat. 2-2 di setiap sholat. Boleh. Boleh. Dan untuk mengambil keringanan, kita ambil jamak kosor. Jamak dan kosor. Karena tujuannya adalah mengambil keringanan. Ustaz, apa hukumnya jika kita sakit hati kepada orang yang pernah kita cintai? Allah. Ya, dalam kurung saling mencintai. Ya. Karena apa dulu? Kalau karena dunia, ndak halal. Iya, ndak halal kita membencinya lebih dari 3 hari. Biar kami saja, mantan buang saja. Iya kan? Selewami. Kalau karena dunia, karena agama. Tadinya kita saling mencintai.
jadi ahli bid'ah ki. No? Boleh kita membenci sampai dia bertobat. Boleh. Boleh. Iya, Nabi sendiri yang mengatakan la yahilu limri'in la yahilu limu'minin dalam riwayat Muslim li muslimin ayyahjuru akahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang untuk menghajar, menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tapi pernah kejadian di masa sahabat yang terlambat ikut perang Tabuk. 3 orang itu. Nabi menghajarnya 50 hari. 50 hari tidak diajak bicara, tidak dijawab salamnya. Bahkan ada di antara mereka datang kepada Nabi, salam, assalamualaikum. Dia memperhatikan mulutnya Nabi, apakah Nabi bergerak mulutnya atau tidak. Tidak bergerak. Itu 50 hari. Sampai turun ayat. Ia menyatakan bahwa tobat mereka telah diterima. Baru diajak bicara. Kalau karena agama, sampai mati kalau tidak berubah. Tapi kalau dunia, jangan. Tidak boleh seperti itu. Wallahualam. Satu lagi ya. Satu lagi saudara. Sisa 1 menit. Ustaz, apa hukum menerapkan sanksi berupa denda dalam bentuk uang kepada orang tua yang terlambat menjemput anaknya dari sekolah apabila keterlambatan tersebut melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah? Ya tergantung, itu uang apa itu? Apakah itu uang gaji tambahan sebagai penjaga anata? Tidak apa-apa tahu. Iya kan? Kalau tidak, berarti mereka tutup sekolah biar anata di luar. Kan begitu biasanya. Kalau itu untuk menggaji gurunya ini, karena kita kasih pekerjaan tambahan. Kasih pekerjaan tambahan. Harusnya dia itu dari jam 7 misalnya sampai jam 12, kita tidak jemput anata. Akhirnya harus dia jaga. Kalau biaya itu yang diinginkan, tidak masalah. Ya kan? Kalau tidak, kita sendiri yang gaji pembantu. Pergi jadi gak anata di sana. Ya kan? Dan biasanya itu kan kecil sekali dikasih. Iya, ada nggak pembantu yang mau menjagakan anata itu 10.000 sejam? Nggak ada. Tapi guru di sekolah kasihan. Kita bayar 1 bulan 200.000 sebulan, 300.000 sebulan. Kita bilang mahal. Coba maki gaji orang mengajar segitu untuk anata, 300.000 sebulan. Ada yang mau? Kita ini terlalu banyak mengeluh. Terlalu banyak mengeluh. Artinya kita ini haknya kita mau dipenuhi. Haknya orang kita pelit sekali. Iya, 500.000 kita sudah mengeluh. Kalau begitu bayar maki saja guru privat. Ada nggak yang mau 500.000 itu untuk anata sendiri? Atau pembantu mau? Ada yang mau 500.000 jaga anata? Iya, kita itu begitu. Kalau haknya orang pelit sekali. Haknya kita harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Nah, ini adalah balasan dari mereka telah menjaga di atas waktu yang telah ditetapkan. Itu yang mereka tentukan itu. Kan saya juga pernah bertanya tentang itu. Ini pertanyaan saya sudah pernah tanyakan kepada pihak sekolah yang menetapkan ini. Ya nggak tahu ini sekolah mana, tapi yang jelas banyak sekolah menetapkan ini. Saya pernah tanya, kenapa itu? Karena tidak boleh kamu memakan harta orang dengan cara yang batin. Jangan, sudah digaji. Dia bilang, kan kami harus gaji itu kelebihan jamnya. Dia tahu harus pulang sebenarnya, melayani suaminya, melayani istrinya. Tapi kamu tidak, masih belum jemput anakmu. Dia jaga. Jadi itu adalah gaji tambahan lemburnya. Tambahan lemburnya. Ya alhamdulillah, berarti kan tidak ada masalah tahu. Dia dikasih karena bekerja. Dia dikasih karena bekerja. Wallahualam, itu yang bisa kami bacakan malam hari ini. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.